Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun berjumpa lagi dengan saya Aditya Nur Rahman, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro semester 3 dengan nomor pokok mahasiswa 20220002. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai ataupun pembahasan mengenai sejarah kurikulum yang ada di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sekarang dalam mata kuliah kurikulum dan buku teks sejarah yang diampu oleh Bapak Bahtiar Afwan MPD. Perlu kita ketahui bersama dan sudah kita ketahui sejarah kurikulum di Indonesia ini memiliki perjalanan panjang. Setidaknya sudah 10 kali Indonesia mengalami perubahan kurikulum. Dari kurikulum yang pertama tahun 1947 sampai kurikulum yang terakhir yaitu tahun 2013 atau kurikulum 2013. Artinya ini memiliki cerita dan beberapa faktor yang mendorong bergantinya kurikulum. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bahas mengenai pergantian kurikulum dan sejarahnya yang ada di Indonesia. Sebelum membahas mengenai sejarah kurikulum, maka kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai atau mencapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pendidikan. Artinya, kurikulum ini penting bagi suatu negara. Oleh karena itu, kurikulum itu menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Bentuk kehidupan yang digunakan oleh bangsa tersebut akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan di negara tersebut. Dan perlu kita ketahui bersama, kurikulum ini sifatnya adalah bisa berubah sewaktu-waktu. Artinya, tidak untuk kemungkinan dari waktu ke waktu dengan mengikuti perkembangan zaman, kurikulum dan isi materinya pun juga akan ikut berganti. Seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia sudah mengalami 10 kali pergantian kurikulum. Artinya apa? Artinya ini mendorong bahwa bangsa Indonesia terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan melakukan perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Yang pertama, kurikulum 1947. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia memakai kurikulum yang namanya pada waktu itu kurikulum 1947. Dalam kurikulum yang pertama ini masih kental dengan bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris masih kurang familiar di kalangan masyarakat. Masih bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berkiblat pada pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan pendidikan nasional. Titik tekan pelaksanaan kurikulum 1947 tidak terletak pada aspek pengetahuan tetapi hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Dalam kurikulum rencana pelajaran 1947, struktur mata pelajaran masih bersifat terpisah-pisah atau dalam konteks kurikulum disebut dengan spirited kurikulum. Dari deskripsi di atas dapat diketahui bahwa konsep kurikulum rencana pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia melakukan perbaikan pada kurikulum yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks rencana pelajaran terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosionalistik atau arsitektik, keterampilan, dan jasmani. Dalam kurikulum ini, silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964.
Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan kembali. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi konsep yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik dapat bersifat aktif, kreatif, dan produktif, menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang yang ada di masyarakat. Gotong royong terpimpin menjadi metode belajar yang digunakan dalam kurikulum 1964. Kurikulum 1964 direncanakan agar mampu menjadi alat untuk mencetak manusia Indonesia yang Pancasialis. Yang keempat, kurikulum 1968. Pada tahun 1968 lahir kembali kurikulum baru yang masih kental dengan nuansa politik, yaitu kurikulum 1968, menggantikan kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan Orde Lama. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan diletakkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Jumlah keseluruhan mata pelajaran pada kurikulum 1968 berjumlah 9 mata pelajaran. Pelajaran di kurikulum ini bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Correlated subject kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968. Artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Dalam kurikulum ini, setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Akan tetapi, kurikulum 1975 banyak dikritik karena guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan siswa yang menjadi subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Akan tetapi, model cara belajar siswa aktif atau CBSA ini banyak dikritik karena terlihat hanya suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar dengan menggunakan model berceramah. Akhirnya penolakan terhadap CBSA ini banyak bermunculan. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 adalah upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Akan tetapi perpaduan yang dilakukan belum bisa maksimal, yang mengundang banyak kritik yang disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Berbagai pihak juga menyuarakan agar isu-isu tertentu masuk ke dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma
menjadi kurikulum yang super padat. Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. 8 adalah kurikulum 2004 atau yang bisa disebut kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994, maka dibuatlah kurikulum 2004 atau sering yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Di dalam kurikulum ini ditekankan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai pemahaman dan pengetahuan, tetapi juga menguasai dalam keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ada beberapa ciri yang dapat kita pahami dari kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, memperhatikan apa yang sah diperoleh dari siswa selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 2. Hasil akhir dari sebuah pembelajaran adalah anak mempunyai agama dan keterampilan. 3. Metode pembelajarannya bermacam-macam. 4. Sumber belajar tidak hanya mengandalkan guru, namun dari segala sesuatu yang mengandung edukasi. 5. Penilaian berdasarkan proses yang dilalui siswa dan hasilnya. Yang ke-9 adalah kurikulum 2006 atau biasanya disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kurikulum berbasis kompetensi masih dalam tahap uji terbatas. Akan tetapi pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Maka kemudian terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan. Dan kemudian lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum tahun 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Penetapan standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayahnya setempat. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah kurikulum 2013. Dengan dianggapnya kurikulum KTSP yang masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi, maka KTSP harus segera dirubah jadi kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya kurikulum KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan pada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak didik secara holistik. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditentukan oleh rapor yang merupakan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan anak peserta didik. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pada dasarnya kurikulum itu bersifat dinamis dan senantiasa akan terus mengalami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh dalam faktor yang mendasarinya. Dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah tercatat sebanyak 10 kali, yaitu sejak tahun 1945. Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan dari tahun 1947 sampai dengan tahun 2013. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap kurikulum mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan kurikulum ini dapat berubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang ada di Indonesia. Seiring terus berkembangnya kurikulum yang ada di Indonesia, ini menjadi momentum sebagai untuk memajukan kualitas yang ada di Indonesia.
karena kurikulum ini juga memegang peranan penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama untuk terus melakukan kualitas pendidikan dan kualitas kurikulum yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Saya Adi Danur Rahman mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.